Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai titrasi alkalimetri, yang dimana saya mengambil jurnal yang berjudul Validasi Metode dan Penentuan Kadar Asam Salisilat Bedak Tabur dari Pasar Majalaya, yang dimana referensi ini sudah terakreditasi Sinta 2. Nah, di sini saya meng-highlight di bagian tabel yang dimana dalam penetapan kadar asam salisilat yang dimana diperoleh pada sampel A, yang dimana yang berlabel itu persen kadarnya 1,66 sampai dengan sampel C itu 0,19, yang dimana semakin naik sampelnya maka kadarnya yang terlihat semakin berkurang pada tabel yang disajikan tersebut. Nah, saya meng-highlight kalimatnya yang dimana dari hasil penelitian itu menunjukkan pada 6 sampel kosmetik bedak tabur yang dianalisis mengandung asam salisilat, dan hasil penetapan kadar asam salisilat pada 3 sampel bedak tabur yang berlebar itu diperoleh sebesar 1,66%, 0,50%, dan 0,19%. Hasil pengukuran kadar asam salisilat pada 3 sampel bedak tabur yang didapat pada non-label atau tanpa merek diperoleh sebesar 0,15%, 0,19%, dan 0,09%. Keenam sampel bedak tabur yang sampelnya berlabel dan bermerek dan non-bermerek itu yang diuji, semua sampelnya tidak ada yang melebihi batas yang telah ditentukan, yang diperbolehkan dijual di pasar, yaitu dengan kadar 2%. Nah, dalam penetapan kadar yang ditetapkan pada tabel yang disajikan tersebut, titrasi alkalimetri ini yang dimana di sini ada gambar struktur dari asam salisilat itu sendiri, yang dimana pada penentuannya itu dilakukan yang pertama dengan menimbang sekitar 0,1 gram asam salisilat dan dilarutkan dalam 50 ml etanol 95%. Kemudian ditambahkan dengan indikator fenolphthalein atau indikator PP dan diteteskan larutan NaOH secara perlahan-lahan sambil diaduk hingga terjadi perubahan menjadi warna merah muda seperti yang ditampilkan oleh gambar di sini. Nah, dari reaksi yang terjadi yaitu reaksi antara asam salisilat dengan natrium hidroksida atau NaOH menghasilkan garam natrium salisilat atau NaC7H8O3 dan air, yang dimana ini merupakan reaksi netralisasi antara asam dan basa. Dalam reaksi tersebut, ion hidroksida atau OH- dari natrium hidroksida yang di sini itu dia bereaksi dengan ion hidrogen dari asam salisilat. Nah, ikatan antara hidrogen dan oksigen dalam asam salisilat itu terputus dan hidrogen digantikan oleh natrium yang menghasilkan garam natrium salisilat. Selain itu, ikatan antara oksigen dan karbon dalam asam salisilat tetap utuh sehingga rumus molekulnya tidak berubah. Nah, natrium salisilat ini sendiri yang dihasilkan umumnya digunakan sebagai obat-obatan antiinflamasi, salah satunya yaitu sesuai sampel yang dijelaskan pada jurnal ini yaitu bedak tabur yang mengandung asam salisilat. Kemudian alasan dari reaksi dari asam salisilat itu kenapa? Karena asam salisilat itu sendiri dia itu memiliki sifat asam karena dapat melepaskan ion hidrogen yang bereaksi dengan basa. Nah, sifat asamnya ini berada dari gugus karbosilat COOH dalam struktur molekulnya. Nah, dari gugus karboksilat ini tadi, dia terikat pada gugus hidroksil OH dan gugus oksigen yang terikat pada atom karbon melalui ikatan ganda. Jadi ketika dia bertemu dengan basa seperti NaOH ini yang mengandung ion hidroksida, nah ion hidroksida ini akan bereaksi dengan gugus karboksilat COH tadi dalam asam salisilat, yang dimana OH- ini dari NaOH ini akan mengambil ion hidrogen H+ dari COH karboksilat ini untuk membentuk air sebagai produk hasil sampingannya. Nah, hasil reaksinya ini adalah garam natrium salisilat tadi, yang dimana dia di sini peran di mana natrium menggantikan ion hidrogen dalam asam salisilat. Baik, sekian penjelasan saya mengenai titrasi alkalimetri asam salisilat bedak tabur.